Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Balik lagi ke drifting. Dan ini adalah pertama kalinya Farel akan turun di kelas Pro. Akan menjadi race yang sangat berat bagi Farel. Karena di antara seluruh peserta kelas Pro yang jam terbangnya di drifting paling sedikit itu Farel. Farel baru mulai drifting itu di bulan Agustus 2024. Sedangkan semua lawan-lawannya sudah lebih dulu dari itu. Jadi di New Gen cuma satu season, di Pro 2 cuma satu season, dan sekarang masuk ke kelas Pro. Dan ada sedikit berita yang sedikit bad news. BRZ yang dipakai Farel atau kita sebut sebagai Boxer Boy itu belum selesai. Jadi untuk event kali ini Farel akan menggunakan BR Zico milik Zico dari Garasi Drift barengan sama Dipo, satu tim. Dan kenapa belum selesai Boxer Boy? Jadi kata Om Takwa ganti olinya agak banyak, jadi belum sempat selesai, tapi nggak apa-apa. Kita tetap coba dengan mobil dari Zico ini. Biar Zico menggunakan mesin 2JZ turbo yang ini mungkin mobil yang paling cakep yang ada di grid saat ini ya. Dan Farel akan turun di kelas Pro dengan tim Garasi Drift. Dan terima kasih buat sponsor-sponsor kami semua yang nempel di mobil, terutama untuk Dunlop, HSR Wheel, Solar Guard, dan Auto Project. Dan khusus untuk Dunlop, karena regulasi bannya berbeda, kita sudah menyiapkan ban yang spesial buat mobil Farel. Nah, ini dia ban yang akan digunakan Farel di 2026. Bukan hanya Farel, ban ini juga akan digunakan oleh teammate-nya yaitu Dipo. Ini adalah Dunlop Direza Beta 02. Ini adalah ban spesial kompetisi dari Dunlop. Dan ini ban didatangkan langsung dari Jepang. Karena kan memang aturannya boleh ban 285 dan boleh import. Jadi ini diimport langsung oleh Dunlop dan ini ban kualitasnya luar biasa. Anda bisa lihat gripnya unik, keren banget dilihatnya. Dan ini khusus untuk batch pertama ini ban dikirim langsung pakai pesawat nih, pakai All Nippon Airlines, All Nippon Airways, karena ngejar untuk seri pertama ini. Jadi datang pas-pasan lah buat event pertama ini, karena ini kalau dikirim lewat kapal mungkin masih butuh beberapa bulan buat nyampe. Tapi alhamdulillah akhirnya bannya udah nyampe. Dan lihat dari profil bannya sini keren banget, bagus buat dilihat. Dan kita tahu Dunlop itu teknologinya tinggi, dan ini juga digunakan oleh tim drifting Dunlop di Jepang, Direza Beta 02. Kalau di Indonesia kita punya Direza DZ102, teknologi yang sama, teknologi yang mirip tapi peruntukannya beda. Kalau ini untuk sirkuit, kalau Direza DZ102 itu memang untuk penggunaan yang sporty di jalan raya. Nah, sekarang kita langsung ke sesi latihan karena ini pertama kalinya Farel akan beradaptasi dengan BR Zico. Ada bad news. Jadi setelah latihan, Farel merasakan ada yang beda di mobilnya, dan ada suara meletup, meledak seperti itu. Dan ternyata salah satu busi itu kendor dan dratnya itu udah dol gitu. Udah didiskusikan dengan tim mekanik, nggak ada cara lain, harus ganti mesin atau ganti silinder head. Dan mobil langsung kita akan bawa balik untuk langsung diganti silinder headnya. Moga-moga sempet. Alhamdulillah mobil sempat untuk diperbaiki, jadi udah ganti silinder head. Tapi memang silinder head yang ini kompresinya tidak setinggi yang sebelumnya, jadi pasti akan ada penurunan power. Jadi
Farrell nggak ada waktu adaptasi lagi, dia harus langsung kualifikasi dengan mesin baru ini. Kita lihat kualifikasinya. Jadi run yang pertama tadi aku masih ragu-ragu soalnya tadi ada problem kan mobilnya, terus tadi aku ngerasa untuk tracknya lebih licin. Namun ternyata pas aku cobain di run 1 qualifying itu ternyata udah lumayan ngegrip, jadinya aku terlalu masuk di gripping pertama. Tapi nggak apa-apa, di gripping terakhir di selanjutnya bagus, dan di run kedua aku lebih all out. Dan tadi kayaknya ada beberapa tempat yang kelebihan, ada tire off kayaknya, dan ada sempat nabrak barrier dikit. Untung nggak kenapa-napa, maaf Om Ziko. Ya semoga kita dapat hasilnya bagus ya, amin. Oke, jadi tadi qualifying run-nya alhamdulillah lumayan bagus, tapi Farrell juga bilang ini powernya dia harus adaptasi lagi karena jadi lag-nya lebih besar dan powernya nggak sebesar sebelumnya. Tapi alhamdulillah run-nya cukup mulus. Sayangnya ada sedikit miss ya, karena line itu sekarang sangat diutamakan di passion drift, kejurnas drifting ini. Jadi Farrell poinnya nggak terlalu tinggi, 66,33, dan itu menempatkannya di posisi 12 dari 18 peserta pro. Dan memang kita tahu bahwa kelas pro adalah kelas neraka, kelas yang sangat berat, dan di sini tentunya Farrell harus berjuang sebaik mungkin dan harus banyak belajar dari senior-seniornya. Nah, pada saat setelah qualifying itu diadakan latihan bebas, latihan tandem. Di situ tiba-tiba ada masalah lagi dengan mesinnya, tenaganya drop. Jadi ini harus dilihat kenapa tenaganya bisa sampai drop, karena pas drop itu benar-benar nggak bisa nge-grip sama sekali. Ya, jadi race day hari Minggu kemarin pada saat tandem praktis tenaganya sempat drop. Nanya ke Bilal, ternyata kata Bilal suplai bensinnya terhambat karena filternya kotor. Sekarang sudah diganti dan kita berdoa semoga mobilnya nggak kenapa-napa. Farrell bisa bikin run yang terbaik dan langsung berat. Jadi Farrell langsung bye ke top 16, langsung bertemu dengan juara nasional tahun lalu yaitu Kingston. Wow, ini akan berat sekali buat Farrell, tapi nggak apa-apa, kita lihat battle-nya. Ini adalah battle pertama Farrell di kelas pro.
Jadi di run tadi lawan Kingston, aku di belakang duluan karena kualifikasinya Kingston lebih bagus, kelima, dan aku lumayan bawah. Jadi aku chase duluan, dan pas chase itu udah dikasih tahu sama Om Ziko kalau mobil Kingston tuh kencang banget, lebih kencang dari ini di lurusan. Jadi aku udah dari awal udah urut-urut gas biar kencang, walaupun masih agak ketinggalan, tapi di outer zone 1 udah lumayan nempel, walaupun aku ada keluar dikit, tapi masih aman. Dan di touch and go pertama udah dapet udah lumayan nempel sama Kingston, tapi pas sama Kingston itu udah motor dikit. Dan outer zone 3 aku udah lumayan deket juga, pas agak patah aku udah bisa nempel. Dan di outer zone 4 di terakhir yang barrier terakhir aku nyoba gas sekencang mungkin, seurut-urut yang biar maksimal kecepatannya, tapi masih ketinggalan sama Kingston. Emang bawahnya sama mobilnya kenceng banget, jadi ya kombinasinya pas, dan dia udah tahu banget cara bawa mobilnya. Jadi good battle sama Kingston. Dan abis itu aku lead, pas lead aku harus bikin lead sebagus mungkin bisa lebih bagus dari pas cek run, karena Kingston leadnya bagus banget, gak ada tire off, gak ada correction, gak ada apa-apa, cuman angle-nya lebih kecil aja. Jadi aku dikasih tahu Om Ziko lead sebagus mungkin dan semulus mungkin, dan aku alhamdulillah di outer zone 1 agak keluar dikit sih, agak kelebihan karena mungkin bannya juga udah lumayan habis, udah setengah habis, jadi agak licin. Tapi masih aman, dan gara-gara licin itu aku agak keluar, dan arah mobilnya jadi berubah, jadi agak ke dalam. Jadi aku terpaksa harus pakai rem tangan tambah rem. Bagi yang belum tahu itu, kalau aku rem tangan tambah rem itu mobil tuh bakal dari arah kayak gini bakal jadi mundur. Jadi aku dan berhasil mobilnya mundur ke belakang, dan Kingston kayaknya kurang expect kalau aku bakal mobilnya dimundurin. Jadi Kingston agak terlalu dalam, dan itu nyebabin dia harus rem tangan dan ngebikin ada timingnya nggak pas, jadi ngebikin ada yang patah di mobilnya, problem. Jadi setelah touch and go pertama itu mobilnya langsung berhenti, nggak bisa lanjut. Dan setelah aku lihat mobilnya udah nggak bisa lanjut, aku tinggal finishin aja runnya, dan alhamdulillah bisa menang di top 16 di kejuaraan drift di kelas pro pertama kalinya. Seneng banget, tapi sayang banget tadi Kingston mobilnya ada problem, tapi Kingston bawanya bagus banget. Dan jadinya di top 8 aku bakal ketemu sama antara Om Rico atau Om Alvito. Dua-duanya berat banget, mobilnya sama-sama pakai BMW dua-duanya. Om Alvito pakai 36, Om Rico pakai E46 yang kenceng juga. Jadi pasti akan berat banget, dan jadinya kita harus siapin biar nanti di top 8 bisa ngasih yang maksimal lagi, dan semoga bisa masuk semifinal di kejuaraan pro pertama kali. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka bisa menang tadi, walaupun memang ada faktor lucknya ya, karena Kingston tadi ada trouble. Tadi sempat ngomong sama Kingston juga, ternyata dia melakukan kesalahan saat narik rem tangan dan ngelepas kopling, jadi as rodanya putus ya. Tapi that's racing. Kingston juga tadi bagus banget bawanya, cuman masih kurang beruntung. Jadi Farel alhamdulillah pertama kali ikut kelas pro bisa langsung masuk ke top 8. Satu dari dua rookie di pro yang masuk ke top 8, yaitu Farel sama Rafif. Tapi yang berikutnya juga berat banget, lawannya adalah Alvito Hardianto. Ini adalah salah satu veteran dibilangnya gitu ya, salah yang senior dan jago banget. Kita doakan aja. Oh ya, tadi ada koreksi sedikit, saya sebelumnya bilang Kingston itu juara nasional 2025, tapi Kingston tuh kalau nggak salah runner up. Dia juara pro di IDS, tapi tetap aja jago. Sekarang lawannya akan ketemu yang jago juga, Alvito. Semakin berat. Kita lihat gimana battle-nya.
Oke, tadi di semifinal aku ketemu sama Om Alvito. Cuman Om Alvito mobilnya ada problem di mesinnya, jadi Om Alvito pakai mobil temennya, mobil lain pakai mesin BMW yang standar E36. Jadinya pasti agak susah buat kejar sama buat ngelitnya. Tapi alhamdulillah aku bisa menang di semifinal ini, di top 8 ini. Jadi aku bisa masuk ke semifinal. Dan nanti kayaknya akan melawan Om Dhani Ferdito yang pastinya susah banget. Jadi ya semoga nanti lawan Om Dhani bisa memberikan yang terbaik show-nya. Jadi tadi di run pertama aku nge-chase duluan karena Om Alvito lead-nya yang pas di qualifying lebih bagus. Jadi aku di belakang, dan pas di belakang aku tempel-tempel lah karena ini kesempatan buat masuk podium di Pro 1 pertama kalinya. Jadi ya aku gaspol aja, tempel senempel mungkin. Di awal agak ketinggalan tapi bisa ngejar sampai akhir. Dan pas di lead, aku lead sebagus mungkin, gak terlalu maksimal. Karena kalau terlalu maksain maksimal takutnya malah tire off atau mungkin hal-hal lain. Jadi aku main aman aja, semua clipping dapet. Dan alhamdulillah juri memutuskan aku yang melanjut ke babak semifinal. Jadi terima kasih buat semua yang support aku sampai aku bisa masuk ke semifinal ini. Makasih buat Om Ziko yang udah minjemin mobilnya, dan semoga nanti di semifinal kita bisa ngasih show yang terbaik. Alhamdulillah, nggak nyangka akhirnya Feral masuk top 4 semifinal. Jadi udah pasti podium, langsung podium di debutnya di kelas pro. Nggak nyangka sama sekali tadi berhasil menang sama Alvito Hardianto dan pakai mobil pinjaman yang Feral juga masih adaptasi, dan dia baru bisa latihan juga di hari Jumat, jadi sehari sebelum pertandingan resmi. Tapi bisa dimaksimalkan dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini udah di atas target. Tadinya targetnya benar-benar cuma belajar pertama kali di kelas pro ini, malah bisa masuk semifinal. Di semifinal dia akan menghadapi lawan yang super berat, yaitu Adani Akbar Alamsyah, drifter pro senior, pakai mobilnya BMW M4, mesinnya V8 Golden, luar biasa kencang, bahkan di top 8 bisa mengalahkan Dhani Ferdito. Itu lawan Feral selanjutnya. Udah, tapi nggak apa-apa. Buat saya masuk top 4 aja itu udah seperti menang di pertama kali debutnya di pro. Alhamdulillah. Let's go, bismillah, tetap kita all out buat pertandingan berikutnya. Oke, ini semifinal aku ketemu sama Adani, dan di start tadi masih aman, dan pas di outer zone 1 tiba-tiba mobilnya nggak ada power jadi lurus. Nggak tahu kenapa, kayaknya karena kopilingnya selip atau apapun itu. Aku lagi cari tahu problemnya apa. Tapi semoga mobilnya bisa benar. Jadi tadi di run tadi aku cuma ikutin aja Om Adani lurus gitu kayak lagi konvoy, tapi nggak apa-apa. Semoga bisa benar, dan semoga nanti pas di lead run kita bisa ngasih yang terbaik. Aduh, sayang sekali. Ternyata ada problem di throttle-nya mobil ya, jadi tenaga nggak bisa keluar. Jadi pada saat chase itu nggak bisa ngedrift sama sekali. Nah, tapi run keduanya ini ditunda dulu karena ini hujan, dan hujannya semakin deras. Kita akan nunggu sampai hujannya selesai baru dilanjutkan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai reda hujannya. Sekarang mereka siap-siap lagi jalan, dan Feral akan melakukan run keduanya dengan posisi lead melawan Adani Akbar Alamsyah.
Adani Akbar Alonso. Ini sebuah pencapaian untuk dirinya sendiri di hari Ya, walaupun pada saat Farel lead, Adani sempat melintir, tapi di run pertama chase-nya Farel memang nilainya 0 karena benar-benar masalah dengan throttle itu, dan akhirnya Farel tidak bisa masuk ke final. No problem at all. Saya rasa itu fair, walaupun di run kedua itu Farel unggul di battle-nya, tapi kalau lead to lead tetap lead-nya lebih bagus. Dai yang sebelum hujan itu udah running dulu, tapi itu menurut kami fair, dan sekarang Farel akan memperebutkan juara 3 dan 4 melawan Davin Agusta. Terbaik. Sayangnya mobilnya udah gak kuat, ada masalah di bagian mesin, ada juga masalah di bagian kelistrikannya. Tapi tetap bangga sama Farel, 4 besar menggunakan mobil, bukan mobil dia, mobil orang lain. Tetap keren. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba mobilnya nggak bisa drift di setengah awal, baru bisa drift di terakhir-terakhir. Tapi alhamdulillah 4 besar. Dan alhamdulillah juga Farel satu-satunya rookie yang baru lulus dari Pro 2 atau sekarang namanya Pro M yang bisa sampai masuk semifinal. Nah sekarang kita tanya aja anaknya. Farel, pertama-tama congrats. Makasih. Bisa posisi 4 pertama kali ikut kelas Pro. Pertanyaan pertama dulu. Kenapa tadi yang pas juara 3-4 kenapa nggak bisa ngedrift? Yang pas Lawan? perebutan juara 3. Iya, perebutan juara 3. Di perebutan juara 3 sama Mas Davin kan. Iya. Itu nge-chase duluan dan chase masih aman.
Jadi pas di sektor 1 mobilnya agak susah ngedrift, tapi setelahnya pas mau masuk Susah ngedriftnya tuh karena apa? gak ada tenaga, tapi bisa diplastik sampai sektor 2, terus lanjut sampai penuh. Lumayan nempel sih, cuman agak motong. Terus pas di leadnya, pas sebelum start giginya juga udah bisa masuk. Nah, terus habis itu mobilnya harus dimatiin dulu baru bisa masuk gigi. Cuman bisa masuk, berhasil akhirnya. Terus bisa masuk 2, terus initiate. Nah pas initiate tuh mobilnya tiba-tiba nggak ada power lagi dan udah nggak bisa diapa-apain juga. Udah coba di gaspol, udah coba di clutch stick dan lain-lain, tetap nggak bisa. Kayaknya lagi ada problem di mesinnya. Jadi tadi akhirnya agak susah ngedrift. Cuman pas masukin sektor 3-4 itu udah bisa ngedrift lagi. Keluar lagi tenaganya tiba-tiba. Ya, no problem. Namanya balapan itu bisa ada namanya masalah teknis, bisa masalah error kita juga, yaitu pelajaran yang harus didapat buat kamu, buat tim semua gitu ya. Tapi saya di sini secara pribadi mewakili Feral juga mau berterima kasih sebesar-besarnya ke Garasi Drift dan terutama Ziko. Kita tahu ini mobil maskotnya Garasi Drift, kesayangannya Ziko gitu, yang ini juga tidak di-prepare sebenarnya buat event ini, tapi mendadak kita langsung pinjem sehari sebelum lomba dan sempat ganti silinder head pula gitu kan. Tapi ya berhasil menembus sampai top 4 dan Feral, kelas pro ini kelas yang berat. Berhasil naik podium sekarang itu nggak jaminan bisa naik podium lagi ke depannya. Tapi yang penting kalau buat Papa di pro ini kamu bisa banyak belajar sama senior-senior kamu trying your best, tapi jangan sombong, jangan jumawa, selalu belajar dari senior-senior kamu. Walaupun di debut kamu ini kamu bisa top 4, ya ada kesialan lawan juga, tapi kamu juga ada kesialan kamu juga gitu ya. Itu adalah bagian dari balap. Tapi Papa bangga banget kamu bisa memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ada buat kamu dan dapat piala di kemunculan pertama di kelas pro. Keren. Oke, next roundnya di mana? Di Bandung ya? Di Bandung ya? Iya, di Bandung. Di Bandung itu sekitar tanggal 16-17 Mei. Dan kita juga akan turun lagi mungkin dengan Boxer Boy ya, yang udah selesai ganti olinya. Tapi sebelum saya tutup video ini, saya mau terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk para sponsor. Dari mulai Garasi Drift, kemudian ada Dunlop. Luar biasa, ini Dunlop di Reza Beta 02 yang kami pakai, ini luar biasa performanya. Kemudian Solar Guard Premium, karena sekarang wajib pakai kaca film juga ya. Dan Solar Guard ini benar-benar dia menolak panasnya luar biasa, tapi visibilitas nggak terganggu. Tadi malam-malam juga nggak ada masalah ya. Dan juga HSR Wheel serta Auto Project dan sponsor-sponsor lain yang ada di sini, serta tidak lupa untuk sekolah Cikal yang udah mengizinkan Feral untuk balap. Dan juga tadi teman-temannya Feral pada datang. Tadi masuk ke video nggak tuh? Tadi teman-temannya pada datang ngasih support. Tapi karena ini udah sampai malam, jadi ya udah nggak bisa sampai selesai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di round berikutnya. Jangan lupa Anda klik like jika menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram kami berdua di sini, juga Instagram Garasi Drift dan Instagram sponsor-sponsor kami. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Garasi Drift Racing Team, yaitu adalah Farel Ravolino. Keren Farel. Yoi. Nice Farel. Kalem di luar, galak di dalam kokpit mobil. Itu dia teman semuanya. Itu yang